Haleluya, shalom. Apa kabar saudara? Minggu ini diberkati Tuhan? Minggu ini iman Anda bertumbuh? Amin. Minggu ini jadi berkat buat orang lain? Haleluya. Saudaraku, pagi hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan. Oke, menjadi saksi Kristus. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kita adalah terang dunia dan Tuhan membuat kita seperti kota yang berada di atas gunung, dan kota yang berada di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Ayat ini seakan-akan berkata bahwa kita telah diangkat Tuhan menjadi terang dunia, dan kemudian Tuhan mempertontonkan kita kepada dunia ini. Sebab Alkitab berkata bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu disimpan di kolong di bawah gantang, tetapi disimpan di atas kaki dian, dipertontonkan kepada seluruh ruangan itu sehingga ruangan itu menjadi terang. Dan karena kita dipertontonkan kepada dunia ini, saudara, klik lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi artinya saudara, kita dijadikan terang oleh Tuhan dan disimpan di atas gunung, menjadi kota yang bercahaya. Setiap orang yang lewat akan melihat kota itu. Tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, ketika pelita dinyalakan, Tuhan tidak akan menyimpannya di kolong, tetapi di atas kaki dian. Dan semua orang melihat terang itu. Dan karena itulah Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat. Tuhan ingin supaya kita dilihat oleh orang lain, oleh orang-orang yang belum percaya. Tuhan mau supaya orang-orang melihat sebuah tontonan. Inilah anak Tuhan, inilah gereja, inilah umat tebusan Tuhan. Tuhan mempertontonkan kita. Dan Alkitab berkata, karena itu hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan ingin agar kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Saudaraku, tentunya ketika mereka melihat perbuatan yang baik dari hidup kita, bukan supaya saya, bukan supaya kita itu kemudian dapat pujian, bukan itu sama sekali, tetapi supaya mereka memuliakan Bapa yang di surga. Karena apa? Karena kita adalah saksi dari Kristus. Karena kita sedang mempertontonkan Kristus. Klik. Saudara, menjadi saksi Kristus itu artinya adalah menjadi saksi Kristus adalah tentang berhubungan dengan orang lain. Artinya saudara, kita kan setiap kali berhubungan dengan orang lain dong. Setiap kali dimanapun berhubungan dengan orang lain. Artinya sebenarnya di dalam setiap kehidupan kita itu kita memiliki kesempatan untuk jadi saksi Kristus. Kita tidak perlu bersaksi kepada malaikat, nggak perlu sama sekali. Malaikat lebih tahu dari kita tentang Tuhan Yesus. Tetapi manusia lain itu perlu melihat Yesus. Dan kalau mereka ingin melihat pribadi Yesus, alamat manakah yang paling tepat untuk mereka bisa melihat siapa Yesus sebenarnya? Dalam kehidupan siapa mereka paling bisa lihat Yesus itu hidup? Yesus itu seperti apa? Dalam kehidupan siapa? Tentunya dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itulah Tuhan membuat kita menjadi terang, dipertontonkan di atas gunung. Sebuah pelita disimpan di atas kaki dian, semua orang melihat. Saudaraku, kita memiliki begitu banyak kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Dan Tuhan mau itu terjadi. Klik. Dalam menjadi saksi Kristus artinya adalah mendemonstrasikan kehidupan Kristus. Memperagakan Kristus kepada orang lain. Itu artinya menjadi saksi Kristus. Kristus ini seperti ini loh. Dari mana mereka bisa lihat itu kalau bukan dari kita? Masa dari orang lain?
ya kan? Dari kita. Kita adalah alamat yang paling tepat untuk mempresentasikan Kristus, untuk memperagakan Kristus, dan kemudian menawarkan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Itu artinya menjadi saksi Kristus. Klik. Saudara, Alkitab berkata 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, Alkitab bilang kita ini surat Kristus yang terbuka. Kalau surat, untuk diapain, saudara? Tentu surat itu untuk dibaca. Kalau surat tidak dibaca, artinya tidak sampai kepada tujuannya. Alkitab bilang, saudara, kita ini surat. Surat Kristus. Artinya setiap orang yang membaca surat itu, membaca Kristus. Dan kita adalah surat Kristus yang terbuka. Artinya dibaca oleh semua orang. Kita adalah surat Kristus yang terbuka. Kita dibaca oleh semua orang. Saudara, nah, ketika mereka membaca surat Kristus itu, mereka akan melihat siapa Kristus. Nah, pertanyaannya saudara, ketika mereka melihat hidup saya, ketika mereka melihat hidup kita, apakah mereka membaca tentang Yesus? Kita adalah terang dunia, dipertontonkan menjadi surat Kristus yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Memperagakan Kristus, menyatakan Kristus, dan kemudian menawarkan Kristus kepada mereka melalui hidup kita. Satu kepercayaan yang sangat luar biasa. Coba klik. Pernah baca Kisah Rasul 29? Waduh, berat kan? Kalau pernah gitu ya. Nanti kan ditanya, isinya apa? Enggak tahu. Gitu. Kalau belum, masa belum? Kan begitu. Ya kan, mending diam aja. Bener. Bahaya loh saudaraku kalau jawab yang ini. Kalau yang ini saja, itu dijawab, saya sudah baca. Padahal Kisah Rasul cuma 28. Yang ke-29 memang belum tertulis di situ. Hanya 28. Nah saudaraku, kitab para rasul itu kisah yang saya katakan belum selesai ditulis. Kisah para rasul adalah surat yang belum selesai ditulis. Baru sampai 28. Kisah 29 sedang ditulis. Kisah 29 isinya tentang apa? Tentang saya dan tentang saudara. Gereja Tuhan. Kisah Rasul 29 adalah tentang kita. Gereja belum selesai. Kita sedang berjalan. Dan Kisah Rasul pasal 29 adalah tentang kita. Saudara, Kisah Rasul 1 sampai 28 kita yang baca. Kisah Rasul 29 siapa yang baca? Mereka. Dan mereka membaca kisah gereja. Dan mereka membaca surat Kristus yang terbuka melalui kehidupan kita. Oke, klik. Saudara, D.F. Moody berkata begini. Kalau ada 100 orang, belum percaya. Satu orang di antara mereka mungkin cari Alkitab dan baca Alkitab. Satu orang. Tapi 99 orang yang lain akan membaca orang Kristen. Karena orang Kristen, Alkitab bilang adalah surat yang terbuka. Dan memang seperti itulah. Dan surat yang paling mudah dibaca adalah orang Kristen. Karena itulah D.L. Moody berkata, 99 orang akan membaca orang Kristen. Pak, Bu, saudaraku, sadar atau tidak sadar, kita dalam hidup kita itu dibaca orang. Tuh orang Kristen. Kita dibaca orang. Karena Alkitab mengatakan demikian. Mereka bukan membaca surat yang ditulis di atas batu. Tetapi pada loh hati manusia, yaitu kita. Dan kemudian mereka membaca perubahan hidup kita. Apakah betul Kristus ada di dalam hidup kita? Dan itu akan menjadi iklan yang luar biasa. Kita adalah terang dunia. Dipertontonkan untuk dibaca orang. Klik. Karena itu saudara, hidup kita sebenarnya adalah sebuah misi. Kita hidup dalam sebuah misi. Dan kehidupan kita adalah khotbah yang kita berikan kepada mereka. Nggak perlu bicara. Memang kadang-kadang saudara,
Kadang-kadang kalau kita bagi traktat, kita ditangkap, kita dimarahin, kita disalahkan. Tetapi siapa orang yang akan menyalahkan sebuah kesaksian hidup? Siapa orang yang dapat mendakwa sebuah hidup yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemurahan? Tidak ada yang bisa mendakwa hal itu. Tidak ada hal-hal yang menentang hal-hal itu. Kesaksian yang luar biasa. Karena itulah saudaraku, kita minta agar Tuhan tetap ingatkan kita bahwa hidup kita dimanapun adalah sebuah misi. Mempertontonkan Kristus kepada dunia ini. Dan dunia membaca hidup kita sebagai surat yang terbuka. Oke, klik. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Paulus sadar, saudara, bahwa dengan perantaraan dia, hidupnya, Yesus memperkenalkan keharuman kepada setiap orang, kemanapun Paulus pergi. Paulus sadar itu bahwa dia menyebarkan keharuman Kristus kemanapun dia pergi. Setiap kali dia datang, orang mencium wangi Kristus. Dia sadar kemanapun dia pergi. Dan inilah sebenarnya yang terjadi dengan hidup kita. Kita adalah wewangian Kristus dan pergi kemanapun, orang akan mencium bau Kristus. Saudara, kalau kita beli parfum, tujuannya adalah, kalau kita beli parfum, kita tentu tidak memilih, oh itu botolnya yang bagus. Bukan itu yang kita pilih. Yang kita pilih adalah, kita ambil tester, kemudian kita coba. Dan kita cium, wanginya cocok apa enggak? Cocok enggak buat saya? Dan kemudian ketika cocok dengan testernya, dia akan beli parfumnya. Kita ini tester. Dan Tuhan adalah parfumnya. Kalau mereka cocok dengan parfumnya, mereka akan beli. Kalau mereka cocok dengan testernya, mereka akan beli parfumnya. Mereka akan kenal Yesus. Kalau mereka melihat kewangian Kristus yang ada dalam hidup kita, perubahan kehidupan kita, sukacita, damai sejahtera, suami istri saling memberkati. Dan itu wewangian. Dan mereka cocok, itu yang aku mau. Dan mereka akan membeli, memperoleh parfumnya yang sebenarnya, Kristus. Karena itulah, Paulus berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan parfum yang sebenarnya. Saudaraku, Tuhan mempercayakan kita tugas yang begitu hebat, begitu luar biasa. Jadi setiap pergi kemanapun ingat, kita sedang menyebarkan wewangian Kristus. Setiap orang Kristen datang ke sana, wangi Kristus harus tercium di situ. Klik. Ini satu contoh. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa seorang istri yang takut akan Tuhan, tunduk kepada suaminya, hidup saleh, hidup murni, itu wewangian yang akan membuat suaminya bertobat. Apa bisa? Saudaraku, Alkitab berkata demikian. Apabila seorang istri tunduk, hormat kepada suaminya, hidup saleh, hidup murni, maka Alkitab berkata suaminya bertobat. Dan tentu saja bukan cuma tentang istri, tapi tentang suami juga. Demikian juga, hei suami-suami, kasihilah istrimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan suaminya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup suami mereka itu. Saudaraku, Alkitab berkata kita membawa pengaruh. Ketika hidup kita benar, ketika hidup kita kudus, ketika kita taat kepada Tuhan, Alkitab berkata orang suami yang tidak bertobat pun akan bertobat ketika melihat istrinya hidup seperti itu. Dan tentu juga dengan anak-anak seperti itu. Anak-anak, demikian juga kamu hai anak-anak, hormati,
tunduk kepada orang tuamu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan anak-anak mereka. Saudara, saksi Kristus, Tuhan berikan wewangian supaya mereka yang menciumnya melihat Kristus. Dan Alkitab berkata, mereka bertobat. Saudaraku, ini kepercayaan yang sangat-sangat luar biasa. Oke, klik. Yang dibutuhkan oleh dunia apa, saudara? Yang dibutuhkan dunia sekarang ini adalah sebuah teladan, sebuah terang yang membawa mereka kepada kebenaran. Sebab dunia ini sedang kehilangan standar kebenaran itu seperti apa. Kita lihat apa yang terjadi di Jakarta sekarang. Udah nggak jelas lagi mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya setelah ini pun nggak tahu mau gimana, saudara. Karena yang benar, yang salah udah nggak jelas semuanya. Mereka, dunia sedang membutuhkan satu jalan yang benar. Hidup itu harus seperti apa? Jadi suami itu harus seperti apa? Dunia udah kacau. Dunia membutuhkan sebuah teladan. Beberapa waktu yang lalu saya punya di rumah saya ada seorang pembantu dari Jawa Tengah. Dan kemudian dia menikah, biasalah kan gitu. Dan setelah menikah berhenti kan, ikut suaminya ke Jawa Tengah. Dan ternyata setelah berhenti begitu, dia masih SMS-an sama PPI itu istri saya. Dia masih SMS-an sama istri saya. Dan kemudian satu kali dia nanya begini, Bu, bagaimana sih supaya hidup dengan suami itu rukun dan damai? Karena dia dengan suaminya ternyata bertengkar terus. Dia nanya ke istri saya, Bu, bagaimana supaya memiliki hidup yang damai suami dengan istri? Saudaraku, ternyata dunia butuh sebuah teladan. Istri saya menjawab SMS-an. Kemudian selesai. Baru-baru ini, beberapa bulan lalu dia SMS lagi. SMS-nya adalah, Bu, saya sakit, kata dokter saya sakit tipes. Tadi malam saya bermimpi, saya didoakan sama ibu. Ibu menumpangkan tangan kepada saya dan saya sembuh. Bu, bolehkah saya didoakan sama ibu? Bolehkah saya datang? Tentu saja istri saya jawab, oke, boleh. Dia datang bareng suaminya, saudara. Dia datang bareng suaminya, kemudian didoakan. Saudara, nggak pernah kita bicara kepada pembantu ini bahwa kalau orang Kristen doain orang itu tumpang tangan, nggak pernah, saudara. Tapi entah gimana, tiba-tiba ada mimpi seperti itu. Dan kemudian dia datang ke rumah dan kemudian istri saya bilang, yang nyembuhin bukan saya, Tuhan Yesus. Kamu mau saya doakan? Didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Pulang. Berapa hari SMS? Bu, saya sudah sembuh. Dunia butuh satu teladan. Kemarin SMS lagi, saudaraku. SMS-nya yang kali ini begini. Bu, kapan datang ke Jawa Tengah? Saya punya belut. Katanya saudaraku, rupanya dia pengen ngasih belut. Oh, sorry, ke Jawa Tengah untuk belut. Enggak dulu deh. Rasanya ke Jawa Tengah mau apa gitu ya, enggak, belum ada keperluan. Oke, dia sudah selesai dengan pekerjaannya, ganti dengan pelayan baru kan? Pembantu yang baru. Setelah berapa lama kerja, dia nanya pertanyaan yang sama. Bu, bagaimana supaya suami istri keluarga hidupnya tenang? Saudaraku, rupanya dunia sedang membutuhkan satu hal. Damai, sejahtera. Dari mana mereka harus dapat itu? Kamu adalah terang dunia. Karena itu saudaraku, siapa tahu pembantu-pembantu yang di rumah itu loh sekarang, mereka sedang membutuhkan teladan dari kita. Mereka membutuhkan terang. Mereka membutuhkan jalan kebenaran. Saudara, saya bilang tadi, kalau mereka butuh jalan kebenaran, siapa orang yang paling tepat untuk menceritakannya kepada mereka? Kita adalah saksi Kristus. Klik. Yang dibutuhkan dunia adalah sebuah teladan. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana jadi anak, bagaimana jadi orang tua.
bagaimana cara bisnis yang benar, bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya bekerja dengan baik. Kamu adalah terang dunia. Kita harus lakukan yang terbaik. Menjadi terang, menjadi teladan buat mereka. Bagaimana orang Kristen ketika mengalami kesuksesan. Bagaimana orang Kristen ketika mengalami kegagalan, penderitaan dan tekanan. Orang Kristen adalah seharusnya orang-orang yang paling ahli untuk mengalami hal-hal itu. Untuk menjalani hal-hal itu. Kita adalah saksi Kristus. Oke, klik sekali lagi. Saudaraku, yang dibutuhkan oleh dunia, Yohanes 13 ayat 30. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, kalau suami istri di rumah pasea, bagaimana kita bisa mendapat kesempatan untuk berkata kepada mereka, kami adalah murid Kristus. Alkitab berkata, dengan demikian semua orang akan tahu, yaitu kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam kasih ada pengampunan, dalam kasih ada penerimaan. Kalau kita saling mengasihi, saudaraku, ini adalah satu misi yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk hidup di dunia ini, menjadi saksi Kristus, menjadi terang dunia, menjadi teladan bagi banyak orang. Oke, klik. Apabila iman kita, saudaraku, hanya kita lakukan itu secara ritual saja, datang kebaktian dan selesai. Apabila kita hanya melakukan iman kita secara ritual, orang luar tidak akan ngerti tentang iman kita. Orang luar tidak akan tahu siapa Yesus. Yang mereka tahu cuma orang Kristen adalah orang yang bawa Alkitab, pergi ke gereja, nyanyi tepuk-tepuk tangan, dengar khotbah, lalu pulang. Itu saja yang mereka tahu tentang orang Kristen. Karena itulah orang Kristen harus menjadi terang. Karena itulah orang percaya harus menjadi berkat. Karena itulah orang percaya harus berbuat baik dan menyatakan Kristus. Karena kita adalah saksi Kristus buat mereka. Oke, klik. Saudara, karena kita adalah saksi Kristus, maka barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ketika baca ayat ini kan, aduh Tuhan, kok begini banget, rasanya berat banget. Iya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa demikian? Dan Tuhan katakan, sebab aku sedang pertontonkan engkau. Karena itulah kita harus wajib hidup sama seperti Yesus sudah hidup. Oke, tidak ada yang sempurna. Belum ada yang sempurna. Kita semua. Tapi mari kita bertumbuh di dalam iman. Kesaksian kita bukan tentang kesempurnaan. Bukan sama sekali. Kesaksian kita tentang sukacita. Kesaksian kita tentang damai sejahtera. Kesaksian kita tentang aku sudah ditebus. Itu kesaksian kita. Bukan tentang kesempurnaan. Tapi tentang sukacita. Oke, klik lagi sekali. Saudara, menghadirkan Kristus artinya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu tunduk kepada kebenaran. Kita sering merasa bahwa kalau kita taat kepada kebenaran, sebenarnya kita kadang-kadang merasa rugi kan. Ampunilah orang yang menganiaya kamu, enak aja. Berkatilah musuhmu, ngunah wae. Geus ngamusuhan, geus nyeri kudu diberkati, walah. Ngunah wae, rugi banget. Rugi banget. Padahal saudaraku, yang kita kejar, yang kita pertahankan, itu semua adalah hal-hal sementara. Gengsi sementara. Apalagi? Dunia ini sementara. Tapi kita pertahankan begitu kuat. Kita pertahankan dan kita melupakan. Aku inilah saksi Kristus. Saudara, pikiran, perasaan, kehendak tunduk kepada kebenaran. Itu saksi Kristus. Dan Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sampai satu kali orang berkata, eta malin si hokseng. Orang nyaho lah si hokseng saya saha. Setiap orang yang berubah karena Kristus, itu akan menjadi kesaksian yang hebat. Itu akan menjadi kesaksian yang hebat. Oke, klik. Tuhan mau supaya kita hidup lebih benar daripada orang Farisi. Aduh, saudaraku, hidup orang Farisi. Orang Farisi tahu kan?
Orang Farisi itu adalah orang ahli Taurat yang begitu dalam agama Yahudi. Kitab Taurat itu tidak dicetak seperti kita, tapi ditulis, saudara. Ditulis satu persatu huruf dan titik komanya pun dihitung semua. Karena apa? Karena setiap titik, setiap koma mengandung satu angka. Jumlah angka itu tidak boleh berkurang. Dihitung benar-benar. Harus sempurna itu Taurat. Karena itulah firman Tuhan berkata, tidak ada satu titik hukum Taurat yang akan hilang. Karena begitu sempurna. Itulah hukum Taurat, saudaraku, itulah orang Farisi. Dan mereka memelihara Sabat itu begitu luar biasa. Hebat sekali, saudaraku, jauh daripada kita memelihara kebaktian, jauh banget. Contohnya, satu kali ketika saya pergi ke Israel, ada seorang guide yang suku Lewi, namanya Ayala, seorang perempuan. Dan kemudian ketika kami mau meninggalkan Israel pergi ke Mesir, kan harus pergi ke perbatasan dan itu jauh dari tempat tinggal dia. Dan itu hari Jumat, saudara. Dan Sabat itu dimulai Jumat sore. Tetapi dia ingin tetap mengantar kami sampai ke perbatasan. Kita udah bilang, udah cukup di sini. Enggak, saya ingin antar kalian ke perbatasan. Dan dia antar kami ke perbatasan. Saudaraku, dan sudah jelas tidak akan keburu untuk Sabat Jumat sore. Enggak akan keburu. Begitu jauh naik mobil. Sangat jauh. Dan ketika kami tanya, bagaimana caranya? Anda akan kehilangan Sabat. Anda akan ketinggalan Sabat. Dan dia bilang, saya akan naik pesawat terbang. Pulang ke rumah saya untuk merayakan Sabat. Wow, pernah enggak ya kita kejar kebaktian sampai harus naik pesawat? Enggak pernah kan? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, kamu enggak layak. Kenapa? Ternyata saudaraku, yang Yesus maksud adalah orang Farisi memelihara tradisi begitu kuat, tetapi mereka tidak jadi berkat. Bahkan Yesus pernah berkata, bukan saja engkau tidak masuk ke dalam kebenaran, malahan engkau menghalangi mereka yang akan masuk ke dalam kebenaran. Mereka hidup dalam keagamaan, tetapi tidak menjadi berkat, tidak menjadi terang. Karena itu Yesus berkata begini, barang siapa yang hidup di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Harus lebih dari itu. Hidup keagamaan harus lebih benar, menjadi terang, menjadi berkat. Bukan cuma sebuah ritual, bukan cuma sebuah kebaktian, tetapi jadi berkat bagi banyak orang. Kita yang perlu kita pikirkan adalah kita seringkali merasa cukup menjadi orang Kristen apabila sudah duduk di tempat ini 2 jam seminggu sekali, selesai. Dan kita merasa sudah cukup jadi orang Kristen. Saya katakan itu sakralisasi acara dan jebakan keagamaan. Kita sudah cukup merasa beragama dengan duduk di tempat ini 2 jam, enggak bikin apa-apa, cuma duduk, cuma dengar, dan kemudian pulang. Sayalah orang Kristen. Tuhan bilang bahwa siapa yang berkata bahwa ia ada dalam Yesus, ia wajib hidup. Bukan wajib kebaktian. Dia wajib hidup sama seperti Yesus sudah hidup. Karena apa? Sekali lagi, kita sedang display kepada seluruh dunia. Kita sedang dipertontonkan kepada seluruh dunia. Saudaraku, ketika siapkan khotbah ini, saudaraku, saya sering kali kaget. Yaitu ketika saya berbuat salah, saya kaget. Saya ini saksi Kristus, saya ini saksi Kristus. Saya berdoa, mudah-mudahan kita akan lebih banyak yang sering kaget di sini. Ketika berbuat salah, ayo kagetlah. Ketika berbuat salah, ayo terkejutlah. Dan kemudian kita balik. Tuhan, pimpin aku. Saudaraku, perbuatan baik itu banyak. Ada orang yang berbuat baik, tapi sebenarnya mereka bukan orang Kristen, mereka bukan orang di dalam Kristus. Banyak saudaraku yang berbuat baik di sana. Ya kan? Dan itu disebut humanisme. Sebaliknya, ada orang Kristen yang tidak berbuat baik. Tidak menjadi terang, tidak menjadi berkat. Ada juga kan? Nah, itu adalah Kristen kalangan sendiri. Jadi berkat untuk dirinya sendiri. Tetapi menjadi saksi Kristus adalah orang tahu kita adalah milik Kristus. Dan kemudian kita jadi berkat. Orang tahu bahwa kita milik Kristus. Dan kita jadi berkat. Yang baik bukan saya. Yang baik adalah Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang.
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Klik. Hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu harusnya membuat orang-orang yang tidak percaya itu mempertanyakan ketidakpercayaannya kepada Kristus. Iya. Kalau orang Kristen itu begitu penuh damai sejahtera, begitu sukacita, dia akan ngukur dirinya sendiri, kenapa aku tidak seperti dia. Kalau orang Kristen itu penuh dengan pengampunan, penuh dengan belas kasihan, orang akan berkata, kenapa aku tidak seperti dia. Dia mempertanyakan ketidakpercayaannya kepada Kristus. Itulah yang dimaksud dengan kita menjadi saksi Kristus. Orang-orang jadi bertanya, kenapa aku tidak percaya kepada Kristus? Sudah ada buktinya. Orang itu penuh damai sejahtera, orang itu penuh sukacita, orang itu keluarganya diberkati Tuhan dengan begitu banyak sukacita. Kenapa aku tidak seperti dia? Saudaraku, akan banyak, percayalah bahwa akan banyak orang-orang yang akan melihat itu. Dan kemudian bertanya, kenapa aku tidak seperti dia? Kenapa aku tidak punya Tuhan? Saudara, satu kali ada seorang teman saya, sukses lah, suami istri dua-dua sukses. Dan kemudian satu kali dia sakit, kurus sekali, kurus kering. Entah kenapa, saya tanya juga, penyebabnya masih belum jelas kenapa, tapi dia sangat kurus dan gak bisa kerja. Kemudian ketika dia sudah masuk kantor, dia masih kurus kering. Ketika dia masih kurus kering, saya datang ke kantornya dan kemudian kita ngobrol-ngobrol. Dan ada satu kalimat yang terucap dari bibirnya. Yaitu dia ngomong, benernya hirup mah kudu jiga kohok seng. Saudaraku, saya bicara begini, artinya adalah dia tahu bahwa dia tidak memiliki sesuatu yang saya punya. Dia sukses. Dia punya istri sukses. Anak-anaknya baik, rumahnya hebat. Tapi ada sesuatu yang dia tidak punya. Dan orang percaya harus membuat orang tidak percaya mempertanyakan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Saudaraku, engkau adalah terang dunia. Yuk klik. Dunia itu sedang memperhatikan kita, saudara. Dunia itu lihat kita. Gitu. Karena itu biarlah kemana-mana kita tetap berjaga-jaga menjadi saksi Kristus. Klik. Satu kali ada seorang encim datang ke rumah saya. Dan ketika datang ke rumah saya, dia curhat, nangis, saudara. Si encim ini kemudian ngomong gini, Kokseng, waktu saya datang ke rumah ini, saya nggak tahu rumah Kokseng yang mana. Alamatnya tahu tapi pintunya nggak tahu yang mana. Kemudian dia nanya ke tukang beca, saudara. Mang, ari rumah Kokseng di mana? Gitu. Dan kemudian si Mang juga nggak tahu Kokseng itu siapa. Nggak tahu. Itu loh Kokseng yang pendeta. Si Encim teh ngomong begitu kira. Pendeta, saya juga kaget si Encim kok ngomong begitu. Saya bilang, apa saya pendeta apa bukan? Mikir-mikir. Kan gitu saudaraku. Itu tuh yang pendeta, si Mang langsung tahu lagi. Oh itu rumahnya, katanya gitu. Si Encim datang ke rumah saya, konseling, nangislah dia di situ. Masa pemikiran saya begini, ketika si Encim ngomong, itu tuh Kokseng yang pendeta, gitu loh saudara. Saya mikir-mikir kayak pendeta tenaon. Saya berpikir bahwa menjadi saksi Kristus itu justru harusnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Oh pantas we eta mah pendeta, tukang khotbah. Ya kan? Oke, pertanyaannya begini. Saudara, kalau ada pendeta, ada jemaat. Mana yang harus hidup lebih benar, pendeta atau jemaat? Sorry kalau saya kurang jelas, saya ulang ya. Oke. Mana yang harus hidup lebih benar, pendeta atau jemaat? Pendeta. Artinya jemaat enggak perlu hidup benar-benar ting. Apa perlu diulang? Diulang deh. Mana yang harus hidup lebih benar? Pendeta atau jemaat? Oh dua-duanya. Tuh biasanya begitu dah. Kalau pertanyaan pertama jawabnya pendeta. Jawaban kedua, dua-duanya. Jawaban ketiga,
Mana yang harus lebih benar? Hidup pendeta atau jemaat? Jemaat. Wah, luar biasa saudaraku. Kalau benar-benar jemaat harus hidup lebih benar dari pendetanya, itu luar biasa. Berani katakan itu? Coba saya tanya. Mana yang harus hidup lebih benar? Pendetanya atau jemaatnya? Dah, luar biasa saudaraku. Jemaat harus hidup lebih benar daripada pendeta. Ya, sudah. Oke. Nah, ceritanya belum selesai. Satu kali, Sinci udah pulang. Besok lusanya itu ada seorang bapak dari belakang rumah. Itu lewat di rumah saya. Kami ngobrol lah, biasa kan. Ketika kami ngobrol nggak tahu, lupa, nggak ingat ngobrol apa. Yang saya ingat adalah kalimat terakhir sebelum dia pergi. Kalimatnya adalah, nyanya pendeta mah loba duit. Nah, kemudian pergi saudaraku. Loh, naon maksudnya? Apa maksudnya pendeta loba duit? Nah, naon maksudnya dan yang dimaksud itu siapa? Gitu loh, kan begitu. Tapi oke lah. Bersyukur kan kalau pendeta banyak duit. Ya, pengen jadi pendeta kan? Iya, pendeta banyak duit. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah saudara, kalau satu kali, oke lah itu nggak tahu pendapat dari mana lah itu ya. Bahwa pendeta banyak duitnya. Oke, ada nggak hati yang rindu satu kali? Bukan kalimat itu yang kita dengar. Satu kali yang kita dengar adalah orang Kristen itu penuh sukacita ya. Ya kan? Orang Kristen itu murah hati ya. Orang Kristen itu enggak egois ya. Orang Kristen itu enggak serakah ya. Kamu adalah terang dunia. Dipertontonkan di atas gunung. Biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Oke, klik. Ini tentang status nih. Ini anak muda sering ganti status kan. Ada yang rajin banget ganti status. Sehari 14 kali ganti status. Waduh, kan kalau di BB itu kan status itu ganti itu langsung news feed atau apa itu loh ya. Yang di sana tuh itu lagi orangnya. Ganti terus. Ya, oke lah. Saudara, satu hal yang perlu kita sadari bahwa status kita itu dibaca oleh dunia. Dunia memperhatikan apa yang kita tulis di situ. Jadi kalau kita nulis, gue galau, tanda seru genep. Itu dunia baca, saudara. Apalagi namanya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nulisnya gue galau. Dunia baca. Dunia baca. Ya kan? Gue benci lo. Iya kan? Dunia baca itu. Saudaraku, ini adalah kesempatan untuk kita bersaksi dengan status BB kita, status Twitter atau apapun. Satu kali saya diundang untuk training guru sekolah minggu di Bogor, dan kemudian dia undang saya sebagai pembicara tunggal. Enggak pernah ketemu, saudaraku. Saya tanya, kamu tahu saya dari mana? Itu katanya Timotius Aditan. Oh, babaturan saya. Hopeng. Oke lah. Anda tahu dari Timotius, tapi Anda kan tidak tahu siapa saya. Sangat beresiko untuk mengundang pembicara tunggal yang Anda tidak tahu. Kenapa? Kok berani-berani? Saya bilang begitu. Dan kemudian dia bilang, iya kok, saya memang tidak kenal Koko, tapi saya kan baca Twitternya Koko. Siap. Saya kan baca Facebooknya Koko. Wah. Saudara, status saudara sedang dibaca dunia saat ini. Oke? Setelah kebaktian ini, please ganti status. Status seperti apa? Nih, status seperti ini. Oke, klik sekali. Nah, may your life preach more loudly than your lips. Ini siapa yang nulis? Bangga dikit, anak sekolah minggu saya. Yang sekarang sudah jadi pimpinan bank di Purwokerto. Namanya Adi Salim. Dia berkata, biarlah kehidupanmu berkhotbah lebih keras daripada mulutmu. Pas banget. Adi nggak ada di sini ya? Anaknya Ciyeyen, tukang jahit. Saudara, kalau Adi ada di sini, dia akan ulus ya. Dibacaku kok, sayang. Saya akan bilang, Adi,
Statusmu itu bukan cuma dibaca sama saya, dibaca oleh seluruh dunia. Bukankah ini sebuah kesempatan untuk kita jadi saksi yang luar biasa? Kau adalah terang dunia. Klik. Pernah dengar gak sih kalimat kayak begini? Orang Kristen kok begitu? Pernah dengar? Yang pernah dengar, coba deh teknik apa yang harus kita pakai Pak Wahyudi. Teknik begini deh. Yang pernah angkat tangan. Oke, balikin. Yang tidak pernah angkat tangan. Oh berarti semua pernah. Nanti kita pikirkan cara lain, Pak Yudi. Ini begini. Oke, orang Kristen kok begitu? Ini bagus nggak sih kalimat? Kalau kalimat itu terucap, itu baik atau tidak gitu loh? Tidak kan? Tidak. Kenapa? Karena itu artinya orang ini kecewa dengan orang Kristen. Kan begitu. Sehingga kemudian orang ini ngomong, orang Kristen kok begitu sih? Tapi yuk kita tanya. Menurut kamu memangnya orang Kristen harus kayak apa? Kan begitu kan? Orang Kristen kok begitu? Oke, menurut kamu harus kayak apa? Orang Kristen itu harus jujur. Kita bersyukur kalau dunia masih punya standar seperti itu. Orang Kristen itu harus hidup benar. Orang Kristen harus setia. Orang Kristen kalau utang harus bayar. Orang Kristen kok begitu? Jadi artinya saudaraku, kalau ada kalimat seperti ini, artinya dunia masih berharap orang Kristen benar. Sehingga kemudian dia bicara begini. Beda lagi kalau perkataannya begini. Klik. Orang Kristen sarua wae. Nah ini masalah saudaraku. Rupanya udah terlalu kepahitan seorang orang Kristen sampai kemudian berkata, orang Kristen sarua wae lah. Sarua. Yo, lemut rek neangan karyawan cari orang Kristen, sarua wae. Ada lagi yang lain, coba. Pernah dengar kata ini? Kalau ke gereja jangan lihat orang. Pernah dengar kalimat itu? Lah harus lihat apa? Yang khotbah orang, yang mimpin pujian orang, yang main musik orang. Harus lihat apa? Kalau enggak lihat orang. Saya mah geus moal ka gereja deui. Kunaon? Ya, lamun ka gereja tong nempo jelema. Saudara, ini satu kalimat yang ayo kita pikir. Ketika saya dengar kalimat itu, saya mikir panjang. Enggak langsung, ya bener lah. Enggak, yuk pikir. Kenapa orang sampai berbicara begitu? Bukankah lebih indah apabila orang berkata, kalau kamu ingin cari orang benar, datang ke gereja. Lihat orang gereja. Jangan kayak begini, saudara. Tapi kalau kamu ingin lihat orang benar, datang ke gereja. Lihat tuh orang gereja. Saudara, kita dipertontonkan oleh Tuhan. Kita ini saksi Kristus. Ini kesempatan besar buat kita jadi berkat, saudara. Oke, klik dah. Saudara, selama kota di atas gunung bercahaya dan selama pelita itu bersinar, selama itu gereja akan jadi perhatian orang. Jadi kita tidak bisa ngomong begini, udahlah jangan lihat saya lah, saya mah masih lemah, saya mah banyak dosa, jangan lihat saya, jangan lihat tuh tempat Pak Wahyudi, jangan lihat saya. Nggak bisa begitu, saudara. Selama terang bercahaya, itu akan tetap jadi pusat perhatian, bukan? Selama kota di atas gunung itu bercahaya, itu akan tetap jadi perhatian. Enggak bisa, enggak. Lalu kapan gereja tidak lagi diperhitungkan? Klik. Terang itu tidak akan lagi menjadi perhatian ketika menjadi padam. Sarua wae. Tetapi saya percaya firman itu tidak akan pernah berubah. Kamu adalah terang. Kamu adalah terang, kita adalah terang. Dan kita sedang bersaksi kepada dunia siapa itu Kristus. Klik. Saudara, setiap gereja berdoa agar orang-orang rindu datang kepada Tuhan, bertobat, terima Yesus. Dan saya tuliskan bahwa doa kita membuat hati orang lain rindu untuk mengenal Kristus.
Tetapi sikap hidup dan perilaku kita itu yang membuat seseorang mengambil keputusan. Doa membuat orang rindu, datang. Tetapi sikap keputusan kita dan tindak laku kita itu yang membuat orang mengambil keputusan. Apakah dia ikut Kristus atau tidak? Apakah sejauh itu? Lihat Mahatma Gandhi. Gereja di Afrika Selatan. Kedatangan seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Seorang calon pemimpin yang akan memimpin semiliar manusia. Rupanya mungkin gereja ini bertahun-tahun berdoa. Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Sampai Tuhan kemudian mengirimkan seorang yang penuh kerinduan untuk mencari Kristus. Namanya Mahatma Gandhi. Hatinya rindu untuk kenal Tuhan. Hatinya rindu untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya, saudara. Dia datang ke gereja itu. Dan ketika datang ke gereja itu, yang dia dapat adalah pintu yang kemudian dijaga oleh seseorang. Dan seorang yang berkata, Anda kulit berwarna, sorry. Gereja ini hanya untuk kulit putih, bukan untuk kulit berwarna. Dan dia pun pergi. Dengan sebuah kalimat. Aku mencari Yesus di gereja itu, tapi aku tidak menemukannya. Dan berapa lama kemudian dia memimpin India 1 miliar manusia. Doa membuat orang rindu untuk kenal Tuhan. Tapi sikap kita itu yang membuat dia mengambil keputusan. Saudaraku, Tuhan mempercayakan ini luar biasa dalam hidup kita. Karena itu mari jadi saksi buat dia. Klik. Ketika orang melihat cara hidup kita yang benar di bumi, mereka akan percaya ketika kita berbicara tentang surga. Pernah dengar nggak kalimat kayak begini? Lah mana yang hidup can bener ngomong we surga. Ya kan? Tapi seorang yang hidup benar, dia akan dipercaya ketika dia ngomong tentang surga. Saudara, panggilan kita tidak kurang dari itu. Klik. Seneng pakai kaos oblong yang ada tulisannya kan. Orang Kristen tulisannya kan Amazing Grace. Gitu. Terus apa lagi tuh? Hope, Faith, Love. Artinya apa? Ya sengaja pakai bahasa Inggris supaya lo bantu ngerti. Ya kan? Tulis Amazing Grace. Kan orang banyak gak ngerti tuh. Ya sengaja pakai bahasa Inggris gitu. Seneng, sukalah. Dan dengan memakai itu rasanya kita lebih Kristen kan. Tapi ada satu kaos yang ditawarkan. Apakah kita mau nggak pakai kaos seperti ini? Oke. Nah, kaosnya seperti ini. Kamu bisa melihat Yesus dari perbuatanku. Bahasa Indonesia lagi, saudara. Ada nggak kira-kira yang mau pakai kaos ini? Ngeri kan? Anda bisa lihat Yesus dari perbuatanku. Ngeri. Saudara. Tanggung jawabnya luar biasa. Orang akan lihat, cik nempo. Iya kan? Cik nempo cik. Saudara, tidak akan ada orang yang berani pakai kaos ini. Tapi saudaraku, pemikirannya adalah, kita pakai kaos ini, kita tidak pakai kaos ini. Tulisan itu ada. Dan orang lihat. Tempo tuh orang Kristen. Saudara, kalau orang berbicara, tempo tuh orang Kristen. Ini adalah kesempatan besar. Jadi saksi Kristus, hidup benar, hidup jadi teladan. Kesempatan yang luar biasa. Nggak usah pakai kaos. Nggak usah. Oke? Tapi hiduplah seperti itu. Oke, klik. Guru sekolah minggu satu kali kumpulin anak-anaknya dan kemudian begini. Oke, saya punya 3 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama bisa, pertanyaan kedua bisa, pertanyaan ketiga pasti ada hadiah. Oke, begini. Tebak, siapakah saya? Kemudian guru sekolah minggu mulai memperagakan seseorang. Siapakah saya? Tukang pah.
Kok Ahok dapat poin 1? Betul. Guru sekolah minggu. Pertanyaan kedua, perhatikan, jago lamun bisa. Apa? Betul, betul anak-anak betul. Sekarang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Siapa saya? Siapa saya? Tah, ulah heureuy atuh. Siapakah saya? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Nggak dapet coklat. Nah. Anak-anak protes. Anak-anak protes gini. Ketika Koko peragakan pemahat, Koko bertindak seperti pemahat dan kami tahu pemahat itu seperti apa. Ketika Koko peragakan pelukis, saya tahu itu pelukis. Yang ketiga, siapa kok? Dan kemudian guru sekolah minggu ini berkata begini. Tadi yang ketiga, saya sedang peragakan Yesus Kristus. Wah, protes. Kok ketika Koko peragakan pemahat, Koko lakukan seperti pemahat. Ketika Koko peragakan pelukis, Koko peragakan seperti pelukis. Tapi kenapa ketika Koko peragakan Yesus, Koko tidak berbuat apa-apa? Kami tidak bisa lihat Yesus. Kami tidak tahu siapa itu. Nangkep maksud saya? Dunia akan lihat itu. Pak, saya lihat Bapak sebagai seorang bisnismen. Dan saya lihat bagaimana caranya bisnismen bekerja. Pak, Bu, saya lihat Bapak dan Ibu adalah pimpinan yang baik. Saya lihat itu. Berapa banyak orang berkata seperti anak sekolah minggu itu berkata kepada gurunya. Tapi kenapa ketika Koko peragakan Yesus, Koko tidak bikin apa-apa. Koko tidak berbuat apa-apa. Dunia sedang melihat. Kita menjadi saksi Kristus, kita memperagakan Kristus. Oke? Siap? Satu lagi klik. Saudara, saya punya anak 4. Untuk ukuran zaman sekarang itu sangat diberkati nyainnya. Entah kenapa Tuhan kok percaya banget sama saya, kok kasih 4 gitu saudara. Ya, tapi ya itulah yang terjadi. Kamsiah. Anak pertama kan udah umur 20 sekarang. Umur 20, 6 bulan lagi, bulan 11 dia umur 20. Dan dia sekolah di Singapura, berkat Tuhan yang ajaib, saya juga nggak ngerti kenapa. Dan saudara, satu kali dia di SMP kan, di Tasik. Dan ketika di SMP di Tasik, dia itu punya teman, biasalah teman-teman yang itu-itu juga. Dan Aldi itu anak yang ngelehan. Selalu ngalah. Kerja kelompok dia yang dikerjain. Teman-temannya entah apa yang dikerjain. Kok sibuk banget. Tapi gak apa-apa, itu yang bikin Aldi pergi ke sana kan. Gak apa-apa deh. Tapi masalahnya adalah satu kali saudara. Dia datang dengan luka-luka. Ada di wajahnya di sini ada luka panjang. Di sini ada luka, di situ ada luka. Dan saya tanya, Al, kenapa? Dan kemudian Aldi bilang, digebukin Pak sama temen natenu etak ini. Dan saya bilang, wah ini mah udah keterlaluan. Al, kalau kamu digituin, kamu gak perlu diem. Kamu boleh gebuk lawan, balas, gelut. Ulah mentang-mentang anak pendeta. Gimanain pun diam. Dan saya bilang, sok gelut. Lamun dipanggil papa datang. Rasanya mah jadi jagoan juga sebentar, saudaraku. Sampai kemudian Aldi ngomong begini, iya Pak. Tapi kan saya harus jaga nama papa.
Di situ saya diam. Aku diperlakukan tidak adil. Tapi aku harus jaga nama papaku. Saudara, berapa banyak kita mengalami ketidakadilan. Tapi kan kita harus jaga nama papa. Kita harus memperagakan Kristus. Kita harus menyatakan Kristus kepada dunia ini. Saudaraku, gak lama. Tiba waktunya, selesai. Dan lihat, Tuhan itu tidak suka dengan ketidakadilan. Neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan. Dan someday dia akan luruskan kembali. Menderita ketidakadilan adalah piutang yang pasti dibayar Tuhan. So, kenapa kita harus pertahankan sesuatu yang tidak perlu kita pertahankan? Kenapa harus kita kejar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita kejar? Padahal semua yang kita pertahankan dan kita kejar adalah sementara, bukan? Sementara semua. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Kamu adalah terang dunia. Mari hidup sebagai saksi Kristus. Jadilah terang dunia. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya.